Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini akan mereview jurnal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Hendry Septian. Perkenalkan, nama saya Bungkus Ajib Hermawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Egi Rustanto. Jurnal pertama akan disampaikan oleh Saudara Bagus. Jurnal pertama, judul Alat Pelapis Baja Karbon dengan Metode Elektroplating Hard Chrome, Praktik Siswa. Volume dan halaman, volume 1 nomor 2 dan 15 halaman. Tahun, Desember 2020. Penulis, Yusnita Lagoa dan Fatur Rahman. Pengertian elektroplating. Elektroplating adalah salah satu proses pelapisan logam untuk menghambat laju korosi, menambah kekuatan mekanik, dan untuk memperbaiki estetika logam dengan menggunakan arus listrik. Hard chrome adalah salah satu contoh proses elektroplating yang menggunakan larutan asam kromat. Dalam penelitian ini, sebagai anode adalah logam Pb dan sebagai katode adalah logam baja karbon. Sebelum melakukan proses elektroplating, permukaan logam baja karbon harus bersih dari kotoran dan lemak. Karenanya, pretreatment pada logam baja karbon merupakan hal kritis yang mempengaruhi hasil pelapisan. Pretreatment pada logam baja karbon dilakukan menggunakan kertas abrasif, larutan asam, larutan basa, dan air bersih. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui visual permukaan lapisan, ketahanan korosi, kekerasan logam dari hasil elektroplating. Kedua, mengetahui pengaruh variasi pada jarak 7 cm, 10 cm, 12 cm, dan pada waktu 45 menit, 60 menit, 75 menit antara anode dan katode terhadap proses pelapisan dengan suhu larutan elektrolit 60 Celcius. Arus listrik 7 ampere dan luas permukaan benda kerja 22 cm kuadrat. Metode penelitian. Proses yang pertama, pengerjaan pendahuluan. Langkah yang pertama, peledakan pasir atau grit blasting. Langkah kedua, menghilangkan lemak dan minyak atau degreasing. Langkah ketiga, membilas atau rinsing. Langkah keempat, pengawetan atau pickling. Proses yang kedua, proses elektroplating hard chrome. Langkah yang pertama, persiapan larutan elektrolit. Langkah yang kedua, proses pelapisan atau elektroplating. Proses yang ketiga, proses pengerjaan akhir. Langkah yang pertama, pembilasan dengan air dingin. Langkah yang kedua, perendaman dengan air panas. Langkah yang ketiga, proses pengeringan. Kelebihan dan kekurangan jurnal yang pertama. Kelebihannya, yang pertama, pembahasan dalam jurnal sudah sistematis dan jelas. Yang kedua, terdapat data-data yang mendetail dari hasil penelitian. Kekurangannya, tidak ada dokumentasi gambar dari hasil penelitian. Kesimpulan dari jurnal yang pertama, dari variabel penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Semakin dekat jarak antar anode dan katode dan semakin lama proses pelapisan, maka massa lapisan akan semakin besar. Kedua, semakin dekat jarak antar anode dan katode dan semakin lama proses pelapisan, maka ketebalan lapisan akan semakin besar. Yang ketiga, semakin dekat jarak antar anode dan katode dan semakin lama proses pelapisan, maka efisiensi arus akan semakin besar. Yang keempat, semakin lama proses pelapisan, maka laju korosi akan semakin turun. Yang kelima, semakin dekat jarak antar anode dan katode dan semakin lama proses pelapisan, maka kekerasan logam yang telah dilapisi akan semakin tinggi. Keenam, perancangan alat sederhana ini dapat digunakan untuk praktikum siswa sekolah tinggi kejuruan dan mahasiswa ilmu pendidikan dan mahasiswa sains dan teknologi. Ya, itu tadi review dari jurnal pertama. Kemudian kita akan melanjutkan jurnal yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Eki. Jurnal yang kedua, judul Analisis Laju Korosi pada Baja Karbon dengan menggunakan air laut dan H2SO4. Halaman 10 halaman, tahun 2013, penulis
Kevin J. Pat Review, dan Fen G. A. Rau, dan Romels Lumintang. Pengertian korosi. Korosi adalah salah satu proses perusakan material khususnya logam. Akibat terjadinya reaksi logam tersebut dengan lingkungan di sekitarnya, oleh karena itu bahan-bahan yang terbuat dari logam atau paduannya dapat mengalami kerusakan akibat terserang korosi. Dengan demikian, korosi harus dicegah atau dikendalikan lajunya. Baja karbon dan paduan tembaga merupakan logam yang sering dipakai dalam sarana kehidupan manusia yang mudah terserang oleh korosi. Pada penelitian ini akan dibahas tentang laju korosi yang terjadi pada material baja karbon dan paduan tembaga. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh variasi waktu terhadap laju proses korosi pada baja karbon dengan menggunakan air laut dan H2SO4. Metode penelitian yaitu ada dua, yaitu penyediaan material uji dan pelaksanaan penelitian. Pada penyediaan material uji, ada beberapa alat yang kita butuhkan. 1. Asam sulfat, 2. Air laut, 3. Baja karbon, 4. Paduan tembaga. Pada pelaksanaan penelitian, kita ada 3 alat yang kita butuhkan, yaitu 1. Akuarium kaca, 2. Pompa akuarium, 3. Alat ukur, contohnya jangka sorong, timbangan digital, gelas ukur, dan stopwatch. Kelebihan dan kekurangan jurnal yang kedua, pada kelebihan ada 2, yaitu 1. Terdapat data-data dan gambar yang mendetail dari hasil penelitian. 2. Pembahasan dalam jurnal sudah sistematis dan baik. Kekurangan pada jurnal ini adalah dalam menerangkan metode pelaksanaan, penelitian kurang mendetail. Kesimpulan dari variabel penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Korosi yang terjadi pada material baja karbon dan paduan aluminium tembaga di dalam larutan air laut dan asam sulfat terjadi secara merata atau uniform. Kedua, kehilangan berat akibat korosi yang terjadi pada material baja karbon dan paduan tembaga aluminium berhubungan erat dengan waktu. Dengan kata lain, semakin meningkatnya waktu pencelupan, semakin besar pula kehilangan berat yang terjadi. Yang ketiga, semakin meningkatnya waktu pencelupan, semakin besar laju korosi baja karbon dan paduan tembaga. Sekian review jurnal dari kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.